Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 11 yang berbahagia, yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah sampai pada saat ini kita semuanya masih sehat walafiat, tetap semangat. Kita bisa berjumpa lagi di pelajaran saya fisika. Kali ini nanti kita akan membahas tentang hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Tapi sebelumnya marilah kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, mari ikuti penjelasan saya dengan seksama tentang materi hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Sebelum kita masuk ke pembahasan hukum 2 Newton pada gerak rotasi, perlu saya ingatkan lagi anak-anak, di gerak ada 2, ada gerak translasi dan gerak rotasi. Di gerak translasi kita mengenal ada apa yang disebut dengan posisi atau seringkali kalian sebut sebagai jarak, disimbolkan dengan huruf S, satuannya meter. Kecepatan linier yang sering kalian sebut kecepatan saja, V, satuannya meter per sekon. Percepatan A, meter per sekon kuadrat satuannya. Massa simbolnya M, satuannya kilogram, dan gaya satuannya Newton. Ini pada gerak translasi yang sudah kalian pelajari waktu di kelas 10 yang lalu. Di gerak rotasi, posisi pada gerak translasi menjadi posisi sudut pada gerak rotasi yang simbolnya adalah theta. Simbolnya theta, satuannya radian. Kecepatan linier pada gerak translasi menjadi kecepatan sudut pada gerak rotasi. Simbolnya omega, satuannya radian per sekon. Percepatan menjadi percepatan sudut atau alfa, radian per sekon kuadrat. Momen inersia pada gerak rotasi itu sama dengan atau analogi dengan massa pada gerak translasi, simbolnya I. Ini yang kemarin sudah kita pelajari. Dan gaya penyebab gerak translasi, kalau gerak rotasi penyebabnya adalah torsi atau momen gaya, Newton meter. Hubungan dari besaran-besaran yang ada pada gerak translasi dengan rotasi, posisi dengan posisi sudut, hubungannya S sama dengan theta dikalikan R. R-nya adalah jari-jari lintasan. Kecepatan linier hubungannya dengan kecepatan sudut, V sama dengan omega kali R. Percepatan linier dengan percepatan sudut, A sama dengan alfa kali R. Kemudian momen inersia dengan massa masih ingat hubungannya apa? I sama dengan M R kuadrat. Torsi dengan gaya masih ingat hubungannya tau sama dengan gaya yang tegak lurus dikalikan R. Itu hubungannya. Pesan saya, besaran-besaran ini dengan hubungannya jangan dilupakan, ya, diingat-ingat. Nah, sehingga nanti ketika kita bisa di gerak translasi, di gerak rotasi pun mudah. Seperti kita ketahui, hukum 2 Newton pada gerak translasi apa? Sigma F sama dengan M kali A. Ini hukum 2 Newton pada gerak translasi. Nah, memakai hubungan ini tadi, analogi antara gerak translasi gerak rotasi, F pada gerak translasi menjadi apa? Pada gerak rotasi menjadi torsi, betul. Jadi sigma tor
Nanti menjadi sama dengan M pada gerak translasi, pada gerak rotasi apa? I. Percepatan dengan A, percepatan pada gerak translasi, percepatan sudut alfa. Jadi hukum 2 Newton pada gerak translasi dirumuskan dengan persamaan sigma tau sama dengan I kali alfa dengan memakai analogi besaran-besaran ini tadi. Nah, sekarang bagaimana aplikasinya hukum 2 Newton ini? Contoh yang paling sering seperti ini. Ini alat Atwood namanya. Jadi ada, ini sudah dipelajari dulu juga di kelas 10. Jadi ada 2 buah benda dihubungkan dengan tali, terus dikaitkan dengan dilewatkan katrol. Bedanya dengan di kelas 10, waktu itu masa katrolnya diabaikan, tidak dihitung. Tapi sekarang di kelas 11 masa katrolnya dihitung. Apa akibatnya nanti? Nah, perhatikan sekarang. Kalau masa katrol itu diabaikan, maka tegangan yang ada pada tali ini sama semua. Tapi kalau masa katrolnya diperhitungkan, maka tegangan talinya berbeda antara yang kiri dengan yang kanan. Baik. Dari soal ini yang seringkali ditanyakan adalah percepatan gerak kedua benda itu berapa? Langkah-langkah yang perlu kalian lakukan, yang pertama gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Ingat, setiap benda punya massa mesti punya berat, dan berat itu arahnya selalu ke bawah. Jadi kalau M1 berarti punya berat W1, M1 kali G. M2 punya berat W2, M2 kali G. Kita misalkan M2 nya lebih besar dari M1. Nah, terus tali ini fungsinya untuk gandoli, menahan M1 ini biar tidak jatuh. Berarti ada tegangan tali T1 ke atas, T2 pada M2 enggak ke atas, karena tali ini fungsinya untuk gandoli, menahan agar tidak jatuh. Kemudian pada katrolnya ada juga tegangan talinya, di mana T1, T2 tidak sama karena massa katrol diperhitungkan. Setelah itu anak-anak, ini dilihat satu persatu. Ya dulu, karena M2 lebih besar dari M1, berarti M1 nya bergerak ke atas, M2 nya bergerak ke bawah. Kita lihat sekarang, kita perhatikan atau tinjau benda satu, M1. Dia bergerak apa? Bergerak translasi apa rotasi? Bergerak, kan naik turun, berarti dia bergerak translasi. Kalau translasi berarti berlaku apa? Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F gaya yang searah gerak dikurangi yang berlawanan. Yang searah gerak T1, yang berlawanan W1 sama dengan M1 kali A. Atau kita peroleh T1 nya M1 kali A plus W1. Ini kita anggap sebagai persamaan yang pertama. Kemudian kita lihat benda yang kedua. Bergerak apa? Benda yang kedua juga bergerak turun. Berarti dia bergerak translasi. Tetap kalau translasi berarti sigma F sama dengan M kali A. Saya ulang lagi, sigma F itu gaya yang searah gerak. Ini benda 2 yang searah gerak berarti W2 min T2 sama dengan M2 kali A.
Dari sini diperoleh T2 berarti sama dengan apa? W2 dikurangi M2 kali A. Kemudian berikutnya kita tinjau katrolnya. Nah, katrolnya berputar. Katrolnya berputar di tempatnya. Berarti dia bergerak apa? Berotasi. Geraknya gerak rotasi. Kalau rotasi hukum 2 Newton tadi apa? Sigma tau sama dengan I kali alfa. Sigma tau F kali R. F kali R. Gaya yang memutarnya ada T2 dan T1. Yang searah putarannya adalah T2. Berarti sini T2 min T1 dikalikan R sama dengan I alfa. Tadi persamaannya yang kedua ya. Nah, T2 dikurangi T1. Ini T2. T2 kita akan masukkan apa? W2 dikurangi M2 kali A ya, ini T2 dikurangi T1 nya adalah M1 ya, M1 kali A min plus W1. Ini masih dikalikan R. Nah, I-nya untuk katrol momen inersianya adalah setengah mR kuadrat dikalikan alfa. R-nya bagi. Sehingga sekarang kita kumpulkan ya. W2 dikurangi W1 terus min M2 kali A min M1 kali A. Ya, sama dengan setengah apa? Setengah M R kali alfa. Lihat di sini, alfa kali R itu ternyata sama dengan A. Nah, kemudian sekarang yang ada A-nya dikumpulkan semua. Setengah M besar kali A ditambah M1 kali A ditambah M2 kali A sama dengan W2 dikurangi W1. A-nya dikeluarkan di setengah M besar ditambah M1 tambah M2 sama dengan W2 dikurangi W1. Maka A-nya sama dengan W2 itu M2 dikalikan G, ini sama dengan M2 dikurangi M1 kali G dibagi setengah M tambah M1 tambah M2. Inilah percepatannya. Jadi bedanya dulu di kelas 10 karena tidak ada masa katrolnya tidak dihitung, maka ini yang setengah M tidak ada. Nah, demikian itu anak-anak salah satu contoh atau penerapan dari hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan diberikan pemahaman oleh Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.